Hola besinya kata Ani. Besti, polemik kasus yang menjerat Nikita Mirzani sang wanita Amazon memang masih terus bergulir. Tak hanya diduga melibatkan beberapa nama, tapi kasus yang tengah masuk ranah publik ini pun seraya terus dikawal oleh para warganet yang penasaran atas kebenaran kasus tersebut. Banyaknya atensi warganet melalui unggahan di sosial media pun terus ramai perihal kasus dugaan tindakan pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani yang kini sudah terbungkam di balik jeruji besi sejak resmi ditahan pada 4 Maret 2025. Pro kontra pun banyak terjadi besti. Tak hanya tentang dugaan yang dilakukan Nikita, tapi juga Reza Gladys yang melaporkan kasus ini pun tak luput dari sorotan warganet. Seperti salah satu video yang beredar di sosial media di mana seorang konten kreator @cicikoper terlihat mereaction video statement Reza Gladys saat menjawab perihal penyuapan, di mana ia mengatakan tidak akan melakukan hal tersebut jika tidak ada sebabnya. Dan dari video reaction itu besti, warganet pun menduga Reza Gladys tengah keceplosan. Lantaran setelah Reza berstatement mengenai sebab penyuapan, sang suami Mufid terdengar langsung mengambil alih pembicaraan yang lagi-lagi diduga warganet dalam kolom komentar video tersebut kalau Mufid suami Reza Gladys telah sadar sang istri keceplosan. Simak yuk besti. Penyuapan ya, sedangkan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya seperti itu. Dan Pokoknya intinya gini aja, penyuapan ya, sedangkan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya seperti itu. Dan pokoknya gini aja. Tidak mungkin kita melakukan ini kalau tidak ada sebabnya, katanya gitu. Coba netizen, apa sebabnya? Nah besti, kata netizen dalam kolom komentar pun berwarna nih. Suami Reza Gladys langsung ngeh bininya ada keceplosan, langsung salib. Sebabnya adalah alamak keceplosan. Gimana kalau ditanya Pak Hakim dan Pak Jaksa nanti? Tuh dia sendiri yang jelaskan. Lah itu disebutin ngaku dengan sendirinya. Nah dah jelaskan. Pantes NM santai banget. Emang harus benar-benar ketemu di pengadilan ini. Kalau di pengadilan kan dia harus bicara ya. Kalau begini masih bisa diwakilkan suaminya. Intinya kita tidak melakukan. Sebabnya DRRG said. Catat nih guys. Kayak keceplosan gak sih? Sebabnya menutup mulut Niki karena tidak mau terbongkar. Nah kan, by the way, tak hanya Reza Gladys, tim kuasa hukumnya pun ikut menjadi sorotan warganet nih besti. Dimana ada unggahan video di sosial media mengenai dugaan ketakutan yang dirasakan oleh Reza Gladys tentang produknya yang bisa nggak laku lagi kalau ia speak up. Nah hal tersebut diketahui dari unggahan video di sosial media yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Reza Gladys yang tengah menjawab pertanyaan warganet perihal alasan memberikan uang 4 miliar rupiah kepada Nikita Mirzani. Dan Julianus pun sebagai kuasa hukum dari Reza Gladys menambahkan ketika ada warganet yang tengah memberikan pertanyaan perihal laporan pencemaran nama baik. Katanya, kalau keluarga kalian dituduh mencuri gimana? Sakit nggak? Lah maksudnya? Kanya, nyimak nih besti. Nah berkaca dari sebelumnya terhadap produk Daviena, terang-terangan disebutkan jangan beli produksi Daviena itu yang kami takutkan. Menyala sunan di DPR. Cacat Komisi 6 itu. Baca Undang-Undang 13 tahun 19 perubahan ketiga tentang Undang-Undang 17 tahun 14. Cacat itu. Jadi gini, sederhana begini ya. Coba balikkan posisi klien kami sekarang di posisi kalian dan keluarga kalian. Kalau keluarga kalian ataupun kalian sering dituduh pencuri oleh orang lain, sakit nggak? Coba pikirkan itu. Tapi kalau memang betul kalian pencuri, pasti kan dilaporkan. Jadi kalian janganlah seperti itu, memfitnah, tapi nggak pernah membuktikan, nggak pernah laporkan. Itu kan para netizen yang sok merasa benar dan paham. Cair, ya betul cair, namanya es, cair lah. Undang-undang advokat mengatur itu.
Tak hanya sampai di situ aja Besti, kasus dugaan tindakan pemerasan yang diduga menyeret nama Dr. Oki lantaran diduga adanya bukti rekaman suara yang tersebar di sosial media, di mana dalam rekaman tersebut diduga ada suara Reza Gladys dan DRO yang diduga Reza Gladys meminta bantuan kepada DRO untuk bisa membantu mendamaikan ia dengan Nikita dengan membantu ia untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan ibu dari Laura tersebut. Nah, rekaman suara yang beredar tersebut nih Besti, rupanya diduga tak hanya berdampak pada Reza Gladys atas dugaan produk yang diduga warganet overklaim dan berbahaya. Lantaran diduga terdapat jarum suntik di salah satu produknya yang jelas-jelas dilarang. Dan tak hanya itu Besti, rekaman suara itu pun kini diduga akan menjadi laporan untuk Reza Gladys oleh pihak Dr. Oki yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga dan Nahak selaku tim kuasa hukumnya dengan pasal Undang-Undang ITE dan ancaman hukumannya hingga 10 tahun. Waduh, duh. Jadi setiap orang ingat punya hak hukum yang sama di Republik ini. Kalau DRG punya hak hukum melaporkan, begitu juga tidak menutup kemungkinan ya pihak yang dilaporkan juga punya hak untuk melaporkan adanya dugaan rekam-rekam tanpa izin. Ya, gitu. Apalagi sampai beredar di masyarakat. Jangan pakai alasan saya ngerekam karena kan saya buat bukti, buat laporan. Ya, faktanya kan beredar. Benar nggak teman-teman? Beredar kan rekaman suaranya kan? Bocor. Gitu. Siapa yang membocorkan? Nanti bisa ditemukan setelah adanya laporan polisi. Gitu Pak Imam ya. Ancamannya juga nggak main-main loh, 10 tahun. 10 tahun Besti ancaman hukumannya. Nah, makanya dari itu nih, tim kuasa hukum dari Dr. Oki pun yaitu Sunan dan Nahak ngasih semacam warning gitu untuk kuasa Reza Gladys agar hati-hati karena nggak menutup kemungkinan adanya laporan tersebut untuk Reza Gladys. Dan menginginkan juga nih untuk sang kuasa hukum dari Reza Gladys yaitu Julianus untuk percaya aja dengan institusi kepolisian dengan tugasnya dan meminta Julianus juga untuk paham akan porsinya sebagai kuasa hukum yaitu memberikan nasihat hukum bukan sibuk mengancam katanya Besti. Ya. Jadi tolong Pak penasihat hukum diberikan pencerahan hukum. Jangan cuma sibuk ini harus ada tersangka lain, ini sindikat, jangan hanya sibuk itu. Jaga juga kliennya. Hati-hati, ini belum ada yang laporin aja nih, ya kan? Kalau saya sebentar dikasih kuasa untuk laporin, pasti saya laporin tentang rekam-rekam ini. Harus. Ya, oke? Ya, jadi saya juga terakhir ini kepada teman-teman pengacara dari pihak sebelah, jangan suka mengancam-ngancam, suka mendesak pihak kepolisian. Kita ini penasihat hukum, menasihati klien. Kalau polisi punya tugasnya, ya jangan kita mendahului proses dari pihak kepolisian. Mari kita percaya kepada proses hukum, ya. Kami siap hadapi saudara. Ya, jangan suka ngancam-ngancam ya. Itu. Oke. Niat pasti ada. Tidak menutup kemungkinan, ya. Karena pasalnya ada, ancamannya 10 tahun loh. Jadi mendingan Pak penasihat hukum buka lagi pasalnya, kasih tahu kliennya. Merekam-rekam itu ternyata nggak boleh. Merekam-rekam itu ternyata ada ancaman hukumannya 10 tahun loh undang-undangnya. Gitu. Ya. Nah kan Besti, buka lagi katanya pasalnya. Sementara itu Besti, untuk rekaman yang telah beredar luas, Sunan dan timnya pun meminta nih kepada kuasa hukum Reza Gladys untuk hati-hati perihal rekaman suara yang telah beredar tersebut dan tidak menggunakan alasan untuk bukti jika nyatanya rekaman tersebut malah beredar ke publik. Jadi jelas merekam secara diam-diam atau kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Jadi terkait masalah itu, pelanggaran atas intersepsi atau penyadapan ini adalah dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Berbeda kalau memang dari pihak kepolisian maupun kejaksaan memang itu dikecualikan. Jadi kalau masyarakat sipil melakukan merekam secara diam-diam itu sudah jelas hukumannya 10 tahun maupun denda 800 juta rupiah dari perspektif Undang-Undang ITE. DRG, tolong disampaikan
ya diedukasi kliennya bahwa apa yang dilakukan kliennya itu ada dugaan pelanggaran pasal juga ya. Jadi tolong diedukasi, namanya kita ini advokat ketika menangani satu perkara, menangani klien itu namanya penasihat hukum. Jadi ini sudah barusan dibacakan sama Pak Imam bahwa merekam ya sesuatu yang tanpa hak, tanpa izin itu dapat dijerat dengan undang-undang. Nah, tolong Pak pengacara sampaikan ke Ibu dokter ya bahwa hati-hati dalam merekam, jangan bilang ya kalau nggak ngerekam nggak punya bukti, gitu loh ya. Sementara itu, Besti, ramainya rekaman suara yang beredar terkait kasus yang kini membuat Nikita Mirzani terbungkam di balik jeruji besi dan telah bocor di sosial media, membuat selebgram Val dalam unggahan video di sosial media diduga mengilustrasikan kejadian Reza Gladys yang diduga menelpon Nikita Mirzani untuk meminta tolong, yang kemudian diduga menjadikan aksi teleponnya tersebut dengan menjadikan laporan pemerasan terhadap Nikita Mirzani. Halo? 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 Ih, kok nggak diangkat sih? Halo? Gue minta tolong dong sama lu. Bisa nggak lu jangan ini post story gue ya, ataupun jangan produk-produk gue itu nggak usah lu up deh, gue minta tolong. Iya. Emang lu berapa? Gue bayar ya 4 miliar. Nggak kurang. Ya udah, nanti aku coba nanti aku bilang sama suamiku dulu ya. Ya. Suamiku udah izinin. Katanya kalau ke 3 miliar boleh nggak? Ya udah 1 tahun ini ya. Iya. Pemerasan. Gimana ujungnya pemerasan? Lu yang nelpon, lu yang nyari. Cuy. Lu yang nelpon, lu yang cari. Terus lu bilang pemerasan. Rada-rada juga lu perlu dipsikiaterkan, dicek di kejiwaan. Sakit mental apa? Nah Besti, melihat banyaknya atensi publik atas kasus yang melibatkan Nikita Mirzani dan juga Reza Gladys ini, kira-kira saat hari persidangannya tiba bakalan seramai apa ya? Mengingat kasus ini sudah masuk ranah publik dan banyak warganet yang penasaran serta ikut mengawal. Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.